Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nama Muhammad Sulhan, NIM 2219071, akan mempresentasikan tugas UTS strategi belajar mengajar untuk memilih 3 materi. Yang pertama yaitu yang saya pilih tentang keterampilan dasar mengajar, setelah itu tentang konsep dasar mengajar dan pendekatan. Langsung saja di materi pertama tentang keterampilan dasar mengajar. Jadi keterampilan dasar mengajar itu harus ada sebuah inovasi yang baru dalam seorang guru untuk mempunyai dasaran sebagai pengajar. Di dalam sebuah artikel yang saya baca ada beberapa hal yang harus dikuasai oleh seorang guru. Yang pertama, keterampilan bertanya, di mana guru harus menanyai seorang murid agar murid itu tidak selalu diam, agar murid tersebut menjadi seseorang yang sering berkomunikasi kepada guru. Setelah itu yaitu memberikan sebuah penguat atau respon agar ketika seorang murid yang tidak mempunyai pengalaman dalam ilmu diberikan ilmu, karena mempunyai respon kepada guru menjadikan seseorang murid itu menjadi senang terhadap guru. Setelah itu memberikan variasi agar setiap murid tidak bosan. Karena seseorang itu mempunyai sifat bosan, sering bosan, sebagai manusia itu sering bosan. Makanya sebagai guru harus memberikan variasi agar seorang murid dan guru tidak merasakan bosan di dalam belajar mengajar. Setelah itu adanya interaksi antara murid dan guru untuk menjadikan kedekatan yang baik antara seorang murid dan guru. Setelah itu dalam keterampilan seseorang guru harus menguasai tentang menjelaskan, di mana seseorang guru harus bisa menjelaskan dengan bahasa yang baik agar bisa dipahami oleh seorang murid. Dan seseorang guru harus bisa membimbing di dalam kelompok besar maupun kelompok kecil di dalam pembelajaran. Seorang guru harus bisa membimbing dengan baik ke jalan yang baik, yaitu membimbing agar mereka semua menjadi murid yang benar-benar bisa interaksi dengan baik dengan seorang guru. Yang ketujuh yaitu suatu pengelolaan kelas yang harus dikuasai oleh guru. Jadi guru harus menguasai tentang pengelolaan kelas tersebut, mengetahui tentang bagaimana antara sikap dan sifat antara seorang murid dan guru. Baik, itu penjelasan yang komprehensif yang bisa saya pahami dan semoga bisa dipahami secara jelas tentang keterampilan dasar mengajar. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya dalam konsep pembelajaran. Dalam konsep pembelajaran maka akan berhubungan dengan teori. Sedangkan teori itu berkaitan dengan sesuatu hal yang dipandang secara ilmiah. Jika teori berhubungan dengan konsep, maka uraian tentang konsep dalam pembelajaran akan tertuju pada landasan ilmiah dalam belajar mengajar. Ada yang dinamakan proses pembelajaran dilakukan oleh seorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar harus berperan dalam memfasilitasi agar terjadinya proses mental dan emosi dalam antara guru dan siswa mendapat kemajuan. Jadi seseorang murid
mendapat kemajuan yang baik agar terus berinteraksi dengan seorang guru, dan seorang guru mempunyai kebiasaan yang baik dalam mengatur siswa. Tentang konsep-konsep dasar di dalam memahami strategi pembelajaran itu meliputi hal-hal dalam menetapkan, yang pertama yaitu menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku belajar mengajar. Yang kedua yaitu menentukan pilihan yang berkenaan dengan pendekatan terhadap masalah belajar mengajar, memilih prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar, dan serta seorang guru dan murid harus memiliki norma dan kriteria keberhasilan kegiatan belajar agar guru menjadi pendidik yang baik serta murid menjadi seorang murid yang baik dalam mengkaji ilmu. Tentang hal tersebut, yang pertama spesifikasi dan kualifikasi perubahan. Yang diinginkan sebagai hasil belajar yang mengajar yaitu tingkah laku. Kata lainnya sasaran ini harus dirumuskan secara jelas dan konkret sehingga mudah difahami oleh peserta didik. Seorang guru harus mempunyai sebuah landasan yang kuat atau rumusan cara yang benar agar bisa difahami oleh seorang murid. Yang kedua yaitu memilih cara pendekatan belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif agar seorang murid menjadikan hal-hal pendekatan itu sebagai pendekatan yang menjadikan murid tersebut senang di dalam belajar, menjadikan semangat lagi di dalam belajar. Yang ketiga yaitu memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif. Dalam memilih prosedur dan teknik yang paling tepat untuk seorang murid, hendaknya seorang guru mengetahui tentang situasi yang tadi dijelaskan di awal tentang keterampilan dasar mengajar dalam kegiatan belajar oleh seorang guru. Guru harus mempunyai sifat dasar yaitu menguasai lingkungan, menguasai kelas, terus bisa membimbing, bisa beradaptasi dengan siswa, bisa terus memberikan respon yang baik kepada siswa agar siswa tersebut menjadi aktif. Sekian pemaparan tentang konsep dasar yang saya sampaikan. Selanjutnya tentang pendekatan approach, materi yang ketiga. Terima kasih. Baik, selanjutnya materi tentang pendekatan. Materi pendekatan atau approach merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, di mana strategi dan metode dalam pembelajaran tersebut yang digunakan dapat bersumber atau tergantung dari pendekatan itu. Roy Gillen tahun 1998 misalnya mencatat ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru, teacher center approach, pendekatan yang bersudut kepada guru untuk menjadikan guru tersebut lebih memilih untuk menjadikan strategi-strategi yang baik kepada siswa. Setelah adanya pendekatan yang berpusat pada guru, pastinya ada pendekatan juga terhadap murid yang dinamakan student center approach. Pendekatan yang berpusat pada siswa menurunkan strategi belajar dan diikuti strategi pembelajaran yang induktif yang benar agar seorang siswa dapat memberikan respon yang baik, memberi secara aktif agar seorang guru menjadikan senang dan seorang guru memberikan respon yang baik agar seorang murid menjadi senang. Karena hakikatnya di dalam guru yaitu menjadikan pendidik kepada siswa. Sekian pemaparan tentang
strategi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Al-afu minkum, summa salam, alaikum warahmatullahi wabarakatuh.